warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julita Bukit SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Karo. Nah, kali ini saya dan rekan sejawat saya, Ibu Halimah Buru Singarimbun, guru kelas 5 SDN 040494 Susu ya. Halo Ibu Halimah, Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Ibu? Baik Bu, sehat. Ya Ibu, hari ini Ya. kita akan melakukan percakapan atau perbincangan praobservasi ya Bu ya. Baik. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya baik Bu. Ya Bu. Tujuan supervisi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi prosesnya pembelajaran yang dilakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai untuk persiapan ya Bu ya. Persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan praktek pembelajaran di kelas, supervisi kelas ya Bu ya. Oke, lalu biar ada nanti persiapan Ibu dalam melakukan proses praktek pembelajaran di kelas. Lalu percaya diri tentunya ya Bu ya. Kalau kita ada persiapan kan pasti kita sudah percaya diri ya Bu ya. Oke, dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita. Nah, jadi Bu, sebelum kita melakukan supervisi di kelas ini nanti ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu, yaitu apa tujuan pembelajaran Ibu? Baik, di sini nanti saya akan di dalam RPP saya sudah membuat tujuannya ya Bu ya. Di sini nanti setelah dia membaca teks dan menyimak penjelasan dari guru, dia harus mengetahui pengertian apa itu yang dimaksud dengan musyawarah. Karena judulnya nanti mengenai musyawarah. Dari Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua nanti mereka akan melakukan musyawarah, dan berdiskusi. Di dalam diskusi itu mereka akan nanti dibagi kelompok. Kemudian dia harus mengetahui apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawab setelah musyawarah. Itulah menjadi tujuannya. Oke, baik Bu ya. Itulah menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada saat nanti supervisi kita dalam ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang bagaimana yang akan Ibu capai? Oh baik, di sini area pengembangannya saya akan nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terlebih dahulu saya akan membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Ada dia auditori, kinestetik, dan visual. Jadi di sini nanti modelnya diskusi dan diskusi. Memakai medianya? Dan medianya saya sudah persiapkan infokus dan video pembelajaran. Seperti itu Bu. Baik Bu ya. Kira-kira nih Bu, ini kan udah lengkap nih ya kan, semua udah persediaan Ibu udah matang nih ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan ini bisa kita laksanakan Bu, di hari apa? Secepatnya Bu, besok juga bisa supervisi saya. Secepatnya ya Bu ya. Oke, jadi Bu supervisi kelas nanti dan saya akan melihat dan mengamati penilaian dan saya memberikan penilaian nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya Ibu ya. Sampaikan gini Bu, nanti setelah udah dilakukan supervisi ada lagi percakapan kita ya, yaitu pasca observasi. Nanti di situ saya izin lagi sama Ibu, saya akan minta waktu Ibu lagi untuk pasca observasinya nanti ya Bu ya. Boleh Bu, boleh saya bersedia. Oke, terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabar semua? Baik ya, baik. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita lagi seperti biasa. Nah, sebelum kita melakukan berdoa, nah sekarang
Siapa yang mau melakukan ice breaking itu ke depan? Baik. Ayo, Amel. Ya, Kak. Teman-teman, mari kita nyanyi melakukan kita kata satu. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Rasa satu provinsi, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita sudah melakukan ice breaking, sudah menyanyikan lagu wajib, kita sudah berdoa. Nah, sekarang masuk kita ke pembelajaran kita, ke materi kita. Nah, sekarang coba ikut tanya dulu. Kemarin siapa yang ingat pelajaran apa yang sudah kita pelajari? Semalam kita belajar apa? Siapa yang ingat? Wah, bagus. Semalam kita udah pelajari tentang tanggung jawabku. Jadi tanggung jawab udah mengerti kan? Apa itu tanggung jawab? Adalah sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Baik. Nah, jadi minggu semalam kita sudah mempelajari mengenai tanggung jawab. Sekarang kita akan mempelajari tentang musyawarah. Apa? Musyawarah. Pelajaran kita hari ini PPKN yaitu tentang musyawarah. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita, nah, kamu harus memperhatikan di sini ada tujuannya. Perhatikan ke depan ya. Ini coba dibaca Amel dengan suara yang nyaring. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta Ya, musyawarah. baik. Terima kasih ya Amel ya. Nah, tujuan kita pada hari ini dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan dari guru, kamu harus tahu apa itu arti musyawarah. Kemudian yang kedua, kamu nanti di sini akan melakukan diskusi. Jadi kamu dapat nanti menuliskan hak kamu, hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Bagaimana kamu tanggung jawab melakukan musyawarah. Sekarang masuk di materi kita musyawarah. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari musyawarah, coba siapa yang tahu apa itu musyawarah? Angkat tangannya. Baik, Amel, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan yang penting atau diskusi untuk menyelesaikan masalah. Iya, Susi apa lagi Susi?
tujuan bersama. Kamu lihat gambar. Kamu amati dulu gambar ini. Terlihat gambar. Gambar apa ini? Gambar. Nah, jadi di sini ada gambar teman kamu yang sedang melakukan musyawarah. Kamu amati. Kamu bisa membuka buku kamu, dibuka di halaman 15. Sudah lihat semua? Tentang musyawarah. Di sini ada sebuah teks. Teks mengenai musyawarah. Terlihat? Coba dibaca dulu. Susi dengan suara yang kuat. Edo dan teman-teman kelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peraga tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa Edo, Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai musyawarah. Ayo bacalah uraian berikut. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Ya, udah. Terima kasih ya Susi, sudah dibaca. Nah, jadi dari teks ini, Ibu mau bertanya, setelah kalian membaca teks dan mendengarkan apa tadi pendapat dari teman kalian, coba apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Apa? Bilang lagi, coba apa? Berdiskusi untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Pernahkah kalian melakukan musyawarah? Pernah. Siapa yang belum pernah melakukan musyawarah di sini? Baik, semua udah pernah musyawarah ya. Kemudian yang ketiga, apa masalah biasa yang kalian musyawarahkan? Mengenai apa yang pemilihan ketua kelas, apa lagi? Pemilihan ketua RW. Kalian anak-anak. Membuat jadwal pelajaran musyawarah. Daftar tiket kelas. Membuat keyakinan. Bagus sekali ya. Jadi sudah tahu ya gambaran tentang musyawarah. Nah, di sini untuk memperdalam materi kalian tentang musyawarah, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Apa? Video. Coba ya dilihat ya. Simak. Video tentang musyawarah. Sudah menyimak dari video tadi semua? Kita tahu gambaran tentang musyawarah itu ya. Nah, di sini sudah dikelompokkan kemarin sudah ditentukan yang kelompok terbagi atas berapa semalam? 3. Ini kelompok apa? Auditori. Ini kelompok kelompok apa? Kinestik. Ini visual. Jadi auditori, kinestik, dan visual. Kamu lihat pertanyaannya. Untuk kelompok auditori, pertanyaannya seperti ini. Kita akan bagikan kertasnya. Coba ditulis pertanyaannya. Buat jawabannya di sini ya. Udah? Bagi dulu satu-satu ya. Buat jawabannya di sini. Nanti dipresentasikan. Baik. Udah ya? Untuk kelompok
siswa, pertanyaan seperti ini. Coba kamu gambarkan tentang kegiatan musyawarah yang pernah kamu lakukan, yang meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab kamu selama melakukan musyawarah. Paham? Kelompok kinestik, coba kamu peragakan kegiatan musyawarah yang meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab pada saat melakukan musyawarah pemilihan kebijakan. Paham? Ada yang perlu jelas mengenai pertanyaannya? Iya. Jelas semua? Auditori, sudah jelas? Ayo, coba ditulis jawabannya di kertasnya mulai dari sekarang. Apa yang
pemilihan ketua kelas. Jadi dalam pemilihan ketua kelas ini dilakukan apa itu? Musyawarah dalam untuk menentukan ketua kelas. Jadi inilah gambaran dari kelompok visual. Apa semua? Kelompok visual. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Kelompok visual, kinestetik, dan auditori sudah memberikan penjelasan tentang musyawarah dan sudah mempresentasikan hasil kerja dari tentang musyawarah. Jadi di sini ada sedikit koreksi ya buat kelompok visual. Udah Abi? Dan kelompok visual tadi mereka sudah menggambarkan tentang musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Jadi untuk lain kali kelompok visual gambarannya lebih jelas lagi ya. Kemudian dijelaskan apa isi gambarnya itu lebih mendalam supaya kawan-kawan kamu akan melihat jawaban kamu tuh jelas atau tidak tentang musyawarah. Sudah? Begitu juga dalam kelompok apa tadi ini? Kinestetik dalam bermain perannya. Untuk selanjutnya lebih diperdalam lagi supaya kelompok yang lain mengetahui apa peran kalian dalam melakukan presentasi ke depan tadi. Udah? Ngerti? Untuk kelompok kinestetik, auditori, untuk auditori penjelasannya sudah bagus ya, tapi lebih ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Nah, sekarang masuk kita setelah kita tadi sudah presentasi, untuk berikutnya kamu perhatikan ke depan. Nah, kesimpulan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Coba baca dengan nyaring kesimpulan kita. Ibel, baca dulu. Musyawarah adalah kegiatan berunding atau berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Iya, itu adalah musyawarah. Adalah kegiatan berunding atau berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya. Kemudian hak peserta musyawarah. Apa itu hak peserta musyawarah? Apa haknya? Lebih jelas lagi apa? Kemudian ada lagi kewajiban. Apa kewajibannya? Membagi pendapat orang lain. Kemudian tidak memaksakan. Kita tidak boleh memaksakan waktu musyawarah. Tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Kemudian ada lagi tanggung jawab. Apa tanggung jawab musyawarah? Hadir dan siap sebelum acara musyawarah dimulai. Kemudian aktif ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Menaati segala aturan yang sudah disepakati dan dibuat bersama. Jadi sudah paham semua? Jadi hari ini kamu sudah mengetahui apa arti apa tadi? Musyawarah. Kemudian apa lagi? Hak, Kewajiban dan tanggung jawab. hak, kewajiban dan tanggung jawab musyawarah. Udah paham semua ya? Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Nah sekarang
supaya apa yang sudah kita pelajari tadi sudah kita dapatkan, dan kita awali tadi dengan doa, ditutup juga dengan doa. Ayo, siapa yang mau menutup pelajaran kita ini dengan doa? Menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah guru kami sampai ke rumahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah kami sampai juga ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berikanlah kami ke rumah kami satu persatu dan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, ini cuma doa nama, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Ayo, kasih ringin dulu. Ayo, pin, Firlin. Kita oh, yang singkat aja. Ayo, pulang kita bakal balik. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Baik, terima kasih. Hari ini selesai pembelajaran kita. Sudah bisa pulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karo. Saya bernama Julita Buru Bukit, dan saya bekerja di instansi SD Negeri 040494 Susu. Nah, di sini masuk pada tahap percakapan pasca observasi ya. Nah, di sini masih dengan ibu guru kita yang bernama Ibu Halimah. Nah, nanti di sini kami akan melakukan sesi istilahnya ini refleksi atau umpan balik setelah kegiatan observasi terlaksana. Jadi langsung aja ini saya tujukan kepada Ibu Halimah. Baik Ibu, gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, Bu. Terus perasaannya Bu setelah melaksanakan observasi Bu, gimana perasaan? Perasaan saya sudah lega ya, karena saya melihat pembelajaran saya sudah berhasil Sana gitu ya, Bu, ya. terlaksana dengan baik. Oke, tolong Ibu ceritakan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, lalu langkah-langkah beserta tahapannya. Berarti baik, area pengembangannya tadi ya, saya sudah melakukan pengelompokan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Saya sudah mengelompokkan mana dia visual, auditori, kinestetik, dan mereka saya bentuk dalam 3 kelompok tadi kan, dan sudah terlaksana, dan mereka juga bisa melakukan pembelajaran dan mengikuti dengan baik. Oke. Jadi di sini dalam kegiatan ini untuk anak-anak juga pengetahuan dan keterampilannya sudah nampak itu ya Bu ya? Iya, sudah terlihat karena sudah tampak ya. Terlihat dia tadi waktu mempresentasikan hasil kerja mereka, terlihat aktif seperti itu, dan Untuk keterampilannya juga ya Bu ya? Iya, keterampilannya Dia juga sudah mempraktekkan ya? sudah mempraktekkan apa tadi yang menjadi dalam yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Oke Ibu, baik. Ibu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi, apakah menurut Ibu itu berhasil dilaksanakan atau tidak? Menurut saya berhasil, tapi tidak 100% ya Bu ya, karena memang terlihat di sini anak-anak ada yang memang dia kurang aktif ya, dan mungkin waktu presentasi juga ya mungkin kurang fokus atau bagaimana. Jadi ada beberapa lah, tapi sejauh ini bisa diatasi kok Bu. Bisa lah berjalan dengan baik seperti itu. Oke, memang jadi area pengembangannya sudah berjalan, Iya. tapi masih adalah sedikit kekurangannya Bu ya. sedikit lah. Oke, jadi Bu, menurut Ibu nih kekurangan yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira ini bagaimana kita mengatasinya nih Bu? Mungkin ya kalau untuk kekurangannya, jadi kita lebih
menggali lagi tentang potensi murid tadi ya. Karena ada dia dalam kelompok itu ada terlihat dia memang sama sekali dia kurang aktif. Jadi mungkin perlu dia khusus untuk melakukan pembelajaran gitu. Jadi nanti untuk perbaikannya ke depannya itu gimana kita buat itu Bu? Untuk kedepannya kita lihat lagi perkembangannya setelah nanti kan kita amati juga Bu ya, karena kan tidak mungkin juga pas di situ aja kita amati. Jadi kita ganti lagi dengan metode lain nanti, yang lebih bervariasi. Iya, bervariasi lagi dengan cara yang kita nggak berhasil, kita buat lagi dengan cara yang lain. Mungkin lebih membuat dia lebih banyak lagi video-video mungkin seperti itu supaya bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Semoga nanti untuk kedepannya itu kita lebih baik lagi dan terrealisasi ya Bu ya. Kira-kira ini waktunya ini Ibu kapan untuk melakukan rencana perubahan ini Bu? Ibu baik, semoga kedepannya nanti jauh lebih baik ya Bu ya, dan semua nanti pelaksanaan ini terrealisasi ya Bu ya. Jadi kira-kira ini Ibu gimana kapan ini untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Jadi kita untuk melakukan perubahan itu harus secepatnya ya Bu ya. Jadi dalam minggu ini saya akan mencoba untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan siswa-siswa tadi lebih aktif lagi. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya. Ya, sama-sama Bu. Demikianlah hasil percakapan kami setelah pasca observasi dilaksanakan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak.